Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tutorial e-learning Universitas Semarang. Pada video kali ini kita akan sharing atau belajar tentang tips penting. Ini sangat penting sekali untuk menghindari kecurangan mahasiswa saat kuliah di e-learning. Jadi sebelum saya melanjutkan bagaimana cara settingnya, saya kasih narasi sedikit. Jadi di dalam e-learning Universitas Semarang ini kita seringkali mengukur keaktifan mahasiswa di dalam perkuliahan dengan cara klik atau tanda centang. Jadi setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan kita, baik mendownload file, kemudian diskusi atau mengerjakan soal, maka pada tampilan mahasiswa akan muncul tanda centang yang artinya mahasiswa tersebut telah mengikuti perkuliahan. Tetapi banyak sekali mahasiswa yang ternyata melakukan kecurangan di mana dia hanya centang tetapi tidak melakukan pengumpulan tugas, tidak mendownload materi, tidak mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengakali tombol ini supaya mahasiswa betul-betul melakukan aktivitas yang kita inginkan? Oke, sekarang saya akan coba beberapa activity agar men-setting activity agar activity tersebut mahasiswa betul-betul aktif di dalam perkuliahan. Contoh, saya turn on editing on dulu. Contoh kalau ini adalah materi kuliah yang bentuknya file yang sudah kita upload. Ini adalah materi PDF yang saya upload, maka kita edit di sini, edit setting. Jadi di dalam e-learning paling bawah di settingan bawah ada namanya activity completion. Activity completion inilah yang bertugas untuk merecord apakah mahasiswa itu aktif atau tidak. Nah, di sini ada completion tracking. Nah, completion tracking ini ada 3 pilihan. Do not indicate activity completion, artinya kalau kita pilih yang pertama ini berarti kita tidak ingin merekap keaktifan mahasiswa. Contoh, saya tidak menghitung mahasiswa yang download file saya, semisal gitu. Karena kalau semua 2 dan 3 ini juga nanti bermasalah, saya jelaskan singkat. Yang kedua, student can manually mark the activity as complete. Jadi mahasiswa bisa centang sendiri aktivitasnya tanpa mahasiswa tersebut harus mengikuti perkuliahan atau mendownload materi dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya adalah default di e-learning itu student can manually mark the activity as complete, yaitu pilihan yang kedua. Nah, saya paling sarankan ke Bapak Ibu pada bagian activity completion ini untuk diubah menjadi show activity as complete when condition are met. Artinya apa? Tanda centang yang kita maksud tadi tidak akan bisa muncul, tidak akan keluar jika mahasiswa tidak mengikuti perintah yang kita inginkan. Contoh di sini, mahasiswa akan terhitung mendownload materi saya jika apa? Student view. Student must view this activity to complete. Jadi mahasiswa betul-betul harus ngeklik tombol tersebut atau ngeklik activity ini agar dia dapat tercentang. Dengan kata lain, maka dia harus betul-betul download ya. Kemudian ini kayak pembatasan restrictionnya. Nah, ini ya. Settingan ini tanggal untuk komplit ya, kapan waktu yang kita berikan, ini defaultnya mati, tapi kalau Bapak Ibu mau aktifkan monggo. Jadi kita kasih waktu kapan komplit ini diminta gitu ya, settingan ini. Jadi apakah ini saya anjurkan, monggo, terserah kalau Bapak Ibu mau melakukan settingan yang lebih ketat. Tetapi yang saya sarankan selalu activity yang dibuat, baik itu file, video dan lain sebagainya, harus diubah menjadi show activity as complete when condition are met. Seperti ini ya. Kemudian save and return to course. Nah, settingan itu akan berbeda. Contoh misal ini, kalau itu bentuknya diskusi Bapak Ibu, ini edit setting. Coba kita lihat activity completion. Nah, di sini defaultnya adalah student can manual. Saya yakin Bapak Ibu nanti defaultnya seperti ini rata-rata. Nah, ini silakan ubah menjadi show activity as complete when condition are met. Nah, di sini kalau dia bentuknya diskusi beda lagi Bapak Ibu aturannya. Student must view this activity to complete. Artinya apa? Jadi mahasiswa harus ngeklik
untuk komplit. Ditambah lagi ada aturan kalau itu bentuknya adalah diskusi. Contoh di sini ada 3 aturan, 1, 2, 3. Bapak Ibu bisa pilih salah satu atau semuanya monggo. Di sini saya pilih 1, student must post discussion or replay. Kalau ini dalam diskusi berarti aturannya adalah mahasiswa harus bertanya atau membuka diskusi atau menjawab diskusi baru dia dinyatakan ikut dalam activity diskusi ini. Di sini saya tulis 1, artinya kalau saya melempar satu pertanyaan, mahasiswa cukup reply sekali, maka kita anggap mengikuti perkuliahan atau mengikuti kegiatan ini. Saya seringkali dalam beberapa kasus, untuk beberapa pertanyaan yang panjang, saya kasih 3. 3 itu artinya apa? Mahasiswa harus replay minimal 3 kali. Jadi aktif dalam diskusi. Ada pertanyaan dan jawab. Pertanyaan lagi dan jawab. Sampai 3 kali. Itu baru diakui bahwa dia telah mengikuti perintah ataupun perkuliahan yang kita inginkan. Ini kalau kategorinya post discussion. Bisa juga kita pilih student must create diskusi. Jadi setiap siswa wajib bertanya minimal 1 pertanyaan. Ya. Kalau yang bawah berarti mahasiswa harus menjawab pertanyaan yang kita berikan. Jadi kalau dalam diskusi seperti itu. Student must post replay. Jadi ini kalau saya lebih sering pakai ini ya Bapak Ibu. Ini saya tulis 3 atau 1 gitu minimal ya untuk awal-awal perkuliahan, untuk percobaan gitu ya, supaya mahasiswa juga tahu dan aktif. Nah ini kembali lagi, ini kalau Bapak Ibu mau ngasih batasan kapan diskusi itu berlangsung waktunya ya. Kalau sudah, maka save and return to course. Nah kalau diskusi berarti kita tinggal klik ya nanti diskusinya. Di sini belum ada topik diskusinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tulis topiknya dulu, semisal diskusi 1. Silahkan diskusi bla 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 gitu ya, semisal contoh saja. Jadi kalau tadi saya tulis 1 berarti mahasiswa nanti harus replay. Nah, klik di sini nanti mahasiswa akan nge-replay tulisan kita. Replay. Nah, dengan replay dia membalas komen kita atau pertanyaan kita, maka mahasiswa tersebut kita anggap mengikuti perkuliahan. Dan ini saya rasa lebih efektif dalam perkuliahan, serta kita dapat merekap. Oh, siapa saja sih yang aktif di dalam forum diskusi yang kita buat. Dan Bapak Ibu pun bisa menjawab di sini untuk model diskusi. Jadi diskusi ini lebih modelnya kayak Bapak Ibu bikin status di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya, kemudian nanti di komen ya. Nah, kalau saya biasanya kadang-kadang bentuk materi seperti ini, karena activity completion ini kalau dalam satu pertemuan kita membuat 2 atau 3 activity tentunya akan jadi sangat banyak, maka kadang-kadang Bapak Ibu juga bisa memilih untuk activity completion ini untuk diubah menjadi do not indicate. Kemudian ini save and return to course. Nah, hasilnya seperti apa? Dia tidak ada kotaannya. Coba kita ubah ke editing off ya. Jadi ini tampilannya seperti ini. Mahasiswa nanti tidak bisa klik-klik sendiri. Jadi dengan melakukan setting pada activity completion, kita bisa meminimalisir proses kecurangan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa yang melakukan activity atau centang tetapi tidak mengikuti perkuliahan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa nanti ditulis di komentar atau kontak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.